Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Peggy Andriani Saragi. Kakak salah satu asisten laboratorium biologi dasar yang membawakan judul struktur dan fungsi tumbuhan, di mana di sini kita akan mempelajari tentang jaringan-jaringan pada tumbuhan. Sebelumnya, kakak akan menjelaskan alat dan bahan yang dipakai dalam praktikum. Yang pertama adalah mikroskop, di mana akan digunakan untuk melihat preparat yang akan kita buat. Kemudian, ada objek gelas, cover gas, pipet tetes, silet, dan penjepit tabung. Adapun bahan yang akan kita gunakan yaitu bunsen, mancis, selotip bening, dan juga kutek bening. Kemudian ada larutan yang akan kita gunakan dalam praktikum ini. Yang pertama yaitu kloral hidrat, di mana fungsinya untuk meluruhkan dinding sel. Kemudian ada fluoroglucinol yang berfungsi untuk memberikan warna pada jaringan. Dan yang terakhir ada HCl pekat yang berfungsi untuk memekatkan zat warna yang telah diberikan oleh fluoroglucinol. Jangan lupa siapkan tisu dan gunakan sarung tangan dan juga masker. Nah, adapun sampel yang kita gunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama Virus communis, Rhodys color, Gerbera sp, Ficus benjamina, Zimys, Pinus mercusi, Cordyline sp, Mirabilis jalapa, Dendrobium crumenatum, Cucurbita moschata, dan juga Nephrolepis sp. Nah, semua sampel yang sudah kita ambil jangan lupa dimasukkan ke dalam ember dan berisi air, agar semua sampel tidak layu sebelum melakukan praktikum. Ada beberapa macam jaringan pada tumbuhan. Yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang aktif dalam melakukan pembelahan. Kemudian yang kedua adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang berfungsi melindungi jaringan di dalamnya. Sampel yang kita gunakan yaitu Rhodys color dan juga Mirabilis jalapa. Bagaimana kita melihatnya? Nah, di sini kita akan melihat stomata. Untuk Rhodys color sendiri, kita sayat bagian daun atau folium secara membujur karena memiliki daging daun. Cara penyayatannya seperti ini. Kita siapkan dulu objek gelasnya, kemudian kita ambil silet, lalu kita sayat. Kita ambil bagian bawah daun atau abaksial. Usahakan jangan mengenai bagian yang berwarna hijau seperti ini. Kemudian kita letak di atas objek gelas, lalu kita amati di bawah mikroskop.
Kemudian sampel yang kedua yaitu Mirabilis jalapa. Nah, untuk Mirabilis jalapa, kita ambil bagian daun atau folium, kemudian pilih daun yang bagus. Ambil bagian bawah daun atau abaksial. Kenapa kita ambil yang bagian bawah daun? Karena biasanya stomata lebih banyak di bagian abaksial. Kemudian kita oleskan kutek bening seperti ini. Setelah itu, kita rekatkan selotip bening dan tunggu hingga kering. Jika sudah kering, kita ambil atau kita cabut selotip bening dari daun, kemudian letakkan di atas objek gelas. Lalu kita amati di bawah mikroskop. Jaringan yang ketiga yaitu jaringan parenkim dasar. Di sini kita akan melihat anatomi daun pada sampel. Sampel yang kita gunakan yaitu Ficus benjamina yang disayat secara melintang. Tetapi, karena di laboratorium sudah memiliki preparat awetan, Ficus benjamina, jadi kita akan langsung lihat saja di bawah mikroskop. Kemudian, sampel yang kedua yaitu Pinus merkusi. Kita ambil bagian daun atau folium dan disayat secara melintang. Usahakan semua sampel yang kita sayat tipis agar mudah untuk melihat jaringannya. Sampel yang sudah disayat diletakkan di atas objek gelas dan diamati di bawah mikroskop. Jaringan yang keempat yaitu jaringan penyokong, di mana kita mau melihat tipe jaringan penyokong pada sampel. Sampel yang kita gunakan yaitu Fructus Pyrrhus communis. Sampel dipotong sedikit, kemudian kita sayat secara membujur. Letakkan di atas objek gelas, kemudian diamati di bawah mikroskop. Jaringan yang kelima yaitu jaringan pengangkut. Di sini sampel yang kita gunakan lebih banyak. Yang pertama Gerbera sp. Yang kita gunakan adalah bagian pedunculus atau tangkai bunga. Kemudian disayat secara melintang. Ambil beberapa sayatan dan diletakkan di atas objek gelas.
Sampel selanjutnya yaitu jimis. Kita sayat secara melintang dan tipis. Dan kita letakkan di atas objek gelas beberapa sayatan. Sampel yang ketiga yaitu Cucurbita moschata. Kita ambil di bagian pedunculusnya atau tangkai bunga. Kemudian kita sayat secara melintang dan tipis. Kita letakkan di atas objek gelas seperti ini. Di jaringan pengangkut ini, kita akan melihat letak xilem dan juga floem pada jaringan tumbuhan. Tugas xilem yaitu mengangkat air dan hara mineral dari akar menuju daun, sedangkan floem bertugas untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju tubuh tumbuhan. Sampel selanjutnya yaitu Cordyline sp. yang kita sayat secara melintang dan juga tipis. Sama seperti sampel lainnya, kita letakkan di atas objek gelas beberapa sayatan. Semua preparat yang sudah kita buat, jangan lupa diberi label tempel agar tidak tertukar. Sampel selanjutnya yaitu Nephrolepis sp. Kita ambil bagian yang ini. Kemudian kita sayat secara melintang dan juga tipis. Kemudian diletak di atas objek gelas. Sampel yang terakhir untuk jaringan pengangkut yaitu Dendrobium crumenatum. Nah, di sampel ini kita akan mengambil bagian akarnya atau radix. Kemudian kita akan sayat secara melintang dan juga tipis. Kemudian letakkan di atas objek gelas. Seperti ini.
Semua preparat untuk jaringan pengangkut yang sudah kita buat akan kita beri larutan yang sudah kakak jelaskan di awal. Kita siapkan larutan yang akan kita gunakan. Semua larutan nanti akan kita teteskan ke preparat yang telah kita buat. Karena larutan yang kita gunakan berbahaya, kita jangan lupa menggunakan masker dan juga sarung tangan. Dan juga kita pastikan kita menggunakan tempat yang dekat dengan jendela saat praktikum menggunakan larutan ini. Kita siapkan pipet tetes yang berbeda pada setiap larutan. Yang pertama, kita teteskan kloral hidrat secukupnya pada preparat yang sudah kita buat. Kemudian kita hidupkan bunsen, lalu preparat tadi kita keringkan di atas api bunsen hingga kering. Usahakan jangan sampai gosong ya. Semua preparat yang kita buat dikeringkan dengan menggunakan api bunsen. Setelah itu, kita gunakan larutan yang kedua yaitu fluoroglucinol secukupnya pada preparat. Kemudian akan terlihat perubahan warna sedikit pada sampel. Seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, larutan fluoroglucinol berfungsi untuk memberikan warna pada jaringan. Setelah itu, larutan yang terakhir adalah HCl pekat. Kita teteskan secukupnya pada preparat. Karena larutan ini berbahaya, kita harus hati-hati saat melakukannya. Terlihat sangat jelas ada perubahan warna pada sampel. Sudah kakak jelaskan di awal bahwasannya hasil pekat ini akan memekatkan warna yang udah diberikan pada fluoroglucinol.
Setelah itu, jangan lupa cuci pipet tetes yang sudah dipakai. Jaringan yang terakhir yaitu jaringan idioblast. Di jaringan idioblast nanti kita akan melihat di preparat ficus benjamina. Kemudian, semua preparat yang sudah kita siapkan tadi akan kita lihat di bawah mikroskop dan kita foto hasilnya menggunakan kamera digital. Semua gambar yang sudah kita ambil melalui kamera digital akan kita gunakan untuk lampiran di dalam laporan. Baiklah, cukup sekian praktikum judul struktur dan fungsi tumbuhan. Semoga adik-adik semua bisa memahaminya dengan baik. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.